unus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alawis Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, syukur bagimu atas segala rahmat yang Kau limpahkan kepada kami. Engkau mengendaki agar kami menjadi tanah yang subur untuk dapat menerima benih yang baik yang ditaburkan oleh Yesus Kristus Putramu sendiri, agar kami mengalami sukacita berbuah berlipat ganda. Semoga kami Kau jadikan tanah yang subur, tanah yang baik, menyambut benih yang baik, yang ditaburkan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat semua orang, kini dan sepanjang segala masa. Amin. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 9. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni Dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, renungan ini saya persiapkan di salah satu tempat kami transit di Valladolid di Spanyol. Perjalanan kami dalam penziarahan menyelesaikan penziarahan di Lourdes, tempat Ibu Maria menampakkan diri kepada Santa Bernadetta. Kami dari Lourdes melanjutkan perjalanan ke Loyola. Loyola kita semua kenal, tokoh besar lahir dari Loyola, yaitu Santo Ignatius Loyola, seorang yang suci
yang dibentuk oleh Allah sebagaimana Injil hari ini menjadi tanah yang subur untuk benih yang baik, menghasilkan buah berlipat ganda. Santo Ignatius Loyola hadir sebagai pribadi yang membawa dalam arti tertentu pembaruan di dalam Gereja Katolik dengan membentuk bersama sahabat-sahabatnya Serikat Yesus atau dikenal SY atau Ignatian atau Jesuit. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tentu saya sebagai seorang imam diosesan berterima kasih kepada para imam Serikat Yesus yang telah membentuk kami semua, juga di Keuskupan Agung Semarang pada khususnya dan di Gereja Indonesia pada umumnya. Kita belajar banyak dari Santo Ignatius Loyola dalam mengembangkan latihan rohani agar kita dimampukan menjadi pribadi yang berakar di dalam Kristus, berkobar di dalam mewartakan sukacita Injil, dan tumbuh mekar, berkembang, berbuah, berlimpah-limpah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di Loyola kami rombongan boleh merayakan Ekaristi di salah satu kamar yang dulu dipergunakan oleh Santo Ignatius untuk beristirahat setelah dia mengalami musibah. Kakinya terkena serpian-serpian peluru yang kemudian membuatnya bukan hanya terluka, tetapi tidak bisa melanjutkan karirnya sebagai seorang tentara. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, disitulah kami merayakan Ekaristi, dan di tempat yang sama Santo Ignatius diteguhkan oleh Ibu Maria yang menyatakan dirinya kepada Santo Ignatius untuk tidak putus asa dan tetap berani mewartakan kerajaan Allah melalui karya yang dipercayakan kepadanya. Dan kita semua tahu karya itu sampai hari ini masih terus bertahan memberi warna gereja di seluruh dunia melalui Serikat Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pengalaman iman kerap kali di luar rancang bangun pikiran kita. Kita mempunyai pikiran yang kita cita-citakan, tetapi Allah mempunyai cita-cita tersendiri bagi hidup kita. Allah setiap saat bisa membelokkan hidup kita seturut kehendaknya agar kita dimampukan semakin optimal memberikan pelayanan bagi gerejanya. Pelayanan untuk menghadirkan kerajaan Allah, untuk mempersiapkan tanah yang baik, agar tanah yang baik itu juga mampu menyambut benih-benih yang baik, yang akan menghasilkan buah yang berlipat ganda. Inilah yang bisa kita renungkan dari Injil pada hari ini. Santa Bernadette punya pengalaman bagaimana mengubah tanah yang seakan-akan berduri, berbatu dengan rintangan, dengan tantangan, dengan bahkan penderitaan. Tetapi buahnya adalah berkat bagi umat dan bagi masyarakat
melalui Lourdes. Santo Ignatius dengan pengalaman dan pergumulannya yang begitu dahsyat, tetapi kemudian daya tahan, ketaatan, kerendahan hati, kesetiaannya membuahkan karya pelayanan yang sampai hari ini kita syukuri melalui karya-karya para imam, bruder, frater, serikat Yesus. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mari kita juga menjadi berkat dengan mempersiapkan diri kita menjadi tanah yang subur bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil asal kita percaya, dan tanah subur itu akan menjadi tempat bertumbuhnya benih yang menghasilkan buah berlimpah-limpah. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita, semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.